Selamat pagi teman-teman, kita lanjutkan lagi ya video pembelajaran masih tentang kursus online The Power of Habit. Ya jadi saya tampilkan kembali nih di slide 87 ya. Saya tampilkan slide 87 di layar Anda bisa lihat langkah untuk mengidentifikasi trigger bad habit. Jadi misalnya ada trigger waktu, ada trigger lokasi, situasi sekitar, trigger orang sekitar, trigger kejadian sebelumnya, trigger perasaan kita. Nah, kalau Anda sudah memahami triggernya apa yang membuat Anda selalu melakukan bad habit Anda kemudian rumuskan tindakan solusinya. Supaya ketika trigger itu muncul, yang terjadi bukan bad habit, tapi good habit. Jadi ubah responnya. Trigger itu kan pemicu, teman-teman. Jadi pemicunya muncul, bad habit Anda muncul. Ya. Pemicunya bisa orang di sekitar Anda, bisa perasaan Anda, bisa kejadian sebelumnya, atau bisa waktu. Nah, ketika Anda sadar triggernya apa, Anda kemudian rumuskan alternatif tindakan ketika trigger itu muncul. Sehingga yang Anda lakukan bukannya melakukan bad habit, Anda sekarang lebih cerdik. Anda manfaatkan trigger itu untuk mendesain habit baru yang positif. Atau good habit, alih-alih terjebak melakukan bad habit. Saya nanti ngasih contohnya. Ya. Jadi ini saya di slide 88, saya bilang, caranya bagaimana Pak Yodi? Caranya Anda harus rumuskan habit plan untuk eliminasi bad habit. Jadi begitu triggernya muncul, Anda langsung rumuskan rencana good habit, sama seperti tadi ya, rencana penerapan habit untuk mengeliminasi bad habit itu dan menggantinya dengan good habit. Ya. Contohnya di 89 nih ya, di halaman 89. Ya Anda bisa lihat di layar. Setiap selesai makan malam atau setiap selesai makan, saya akan makan buah dan mengunyah permen alih-alih merokok seperti kebiasaan buruk selama ini. Atau contoh kedua, setiap jam 10 saya akan minum air mineral sebanyak 1 gelas alih-alih membuat kopi saset yang manis seperti kebiasaan selama ini. So this is it. Ini kan contoh bagaimana kan banyak orang yang merokok itu biasanya setelah makan. Ya, setelah makan itu selalu orang perokok itu selalu merokok karena nikmat. Pemicunya dia merokok adalah kejadian sebelumnya. Apa kejadian sebelumnya? Makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. 3 kali dia selalu habis makan merokok. Nah, alih-alih merokok, dia paham pemicunya setiap selesai makan. Maka nanti mulai besok alih-alih merokok, setiap kali makan, saya akan makan buah dan makan permen misalnya untuk menghilangkan nafsu saya untuk merokok. Ini bagi yang merokok ya. Kalau Anda nggak merokok, fine. Saya juga bukan perokok ya. Saya nggak merokok. Nah, halaman yang kedua, contoh yang kedua ini juga sangat sering terjadi. Ini pemicunya kan waktu. Jadi banyak orang di kantor itu ketika jam 10 perutnya mulai keroncongan, bikin kopi, kemudian makan camilan. Camilannya mungkin donat atau apalah. Dan minum kopinya kopi saset yang manis. Nah, mulai besok atau mulai lusa Anda bikin rencana habitnya seperti yang ada di layar ini. Pemicunya kan waktu. Setiap jam 10 saya alih-alih menjalani bad habit minum kopi manis, akan saya ubah menjadi minum 1 gelas air mineral. Gitu, Mas. Ya. Jadi kebiasaan Anda buruk yang jelek itu, yang bad habit Anda selama ini minum kopi saset, makan gorengan, makan camilan yang jelek. Anda ubah responnya menjadi minum air putih dan makannya buah camilannya. Got it ya? Jadi triggernya tetap sama, waktu. Tapi kalau dulu setiap jam 10 minum kopi manis, sekarang setiap jam 10 ganti dengan minum air mineral dan makan 1 buah jeruk misalnya. Gitu Mas ya. Oke. Di contoh berikutnya nih ya, di halaman 90 saya ngasih contoh lain. Setiap jam 9 malam saya akan membaca buku 1 halaman dan lalu tidur, serta mematikan HP serta televisi. Demi mengurangi habit begadang main HP atau nonton televisi. Atau contoh kedua, setiap pagi akhir pekan atau libur, saya akan goes ke berbagai tempat menarik, alih-alih seharian main HP sambil rebahan di kasur. Sama ini Mas, ya. Yang pertama contohnya pemicu triggernya waktu. Anda ketika malam biasanya begadang,
main HP berjam-jam sampai jam 10, bahkan sampai jam 12 siang malam. Atau bahkan nonton televisi streaming ya sampai jam 12 malam itu banyak orang menghabiskan waktu nonton TV streaming sampai malam. Itu kan pemicu bad habit-nya karena situasi ya, karena waktu ya, malam atau mungkin Andanya jenuh. Nah, kalau Anda paham triggernya seperti itu, triggernya waktu, Anda ubah itu responnya. Mulai besok, setiap jam 9, alih-alih nonton televisi atau main HP, saya akan matikan televisi dan matikan HP, dan ganti dengan aktivitas membaca buku. 1 halaman, 2 halaman, setelah itu tidur. Gitu teman-teman ya. Atau contoh kedua ini, contoh kedua sama kan pemicunya tiap akhir pekan ya. Sabtu Minggu banyak orang mungkin cuma rebahan di kasur, tidur sampai bangunnya kesiangan, habis itu main HP sampai sore. Nah, mulai minggu depan, Sabtu Minggu, alih-alih rebahan di kasur, Anda bikin statement, bikin rencana penerapan good habit, tiap Sabtu Minggu, saya akan bangun pagi, dan kemudian goes ke tempat-tempat menarik, ya. Mungkin bersama teman-teman Anda. Jadi gitu teman-teman, ya. Jadi Anda dari contoh-contoh detail seperti ini, konkret seperti ini, Anda bisa melihat bagaimana trigger yang sebelumnya itu memicu Anda melakukan bad habit, Anda ubah, Anda ganti menjadi respon tindakannya itu menjadi pelaksanaan good habit. Oke? Seperti itu Mas. Ya. Saya yakin kalau Anda bisa melakukannya, insya Allah bad habit Anda akan banyak yang hilang. Dan jangan lupa tadi prinsip yang pertama ya, Anda juga harus selalu menumbuhkan good habit, good habit. Kalau Anda rajin olahraga, Anda rajin baca buku, Anda rajin baca Al-Quran, Anda rajin sholat tahajud, saya yakin itu hidup Anda akan lebih cetar membahana. Dan bad habit Anda akan hilang dengan sendirinya. Bad habit makan junk food, bad habit melamun, bad habit menunda action, bad habit begadang, bad habit makan junk food akan otomatis pelan-pelan hilang dengan sendirinya kalau Anda tutupi, kalau Anda serang, Anda gempur, Anda serbu dengan serangkaian good habit. Oke? Nah, di pembahasan terakhir ini, di slide 91, saya mengatakan kenapa gagal membangun new good habit. Ya, ini kan banyak ini, Mas Yudhya, saya sudah ingin punya banyak good habit, tapi banyak yang gagal. Kenapa ya? Jujur saja, saya sendiri kadang-kadang punya tekad untuk bangun habit baru, gagal juga. Ya. Tapi saya mencoba untuk tidak menyerah, dan saya tetap prasangkanya positif. Saya sudah banyak punya good habit, ya. Saya punya good habit membaca buku, saya punya good habit sholat tahajud, saya punya good habit olahraga, saya punya good habit action dengan tepat waktu. Ya. Itu good habit seperti itu merupakan modal berharga bagi saya untuk nanti menjalani good habit baru lainnya. Nah, pertanyaannya kenapa gagal membangun new good habit ya? Nah, ini saya di slide 92 saya mengatakan, bisa Anda lihat di layar di slide 92, gagal merumuskan habit plan yang spesifik. Nah, ini kesalahan banyak orang ini. Tadi saya bilang ya, di video-video awal saya bilang, Mas Yudhya saya mau rajin olahraga, Mas Yudhya saya mau rajin baca buku, Mas Yudhya saya mau rajin investasi. Itu omong kosong, karena tidak spesifik. Jadi tolong jangan lupa ya, rumuskan rencana habit Anda dengan kalimat yang konkret dan spesifik. Kapan, di mana, dan berapa durasinya. Ubah kalimat saya mau rajin baca buku menjadi mulai besok Pak Yudhya habis sholat maghrib saya akan baca buku 1 halaman. Itu konkret. Ubah kalimat saya mau rajin olahraga Pak Yudhya menjadi mulai besok saya akan jalan kaki 10 menit Pak Yudhya tiap jam 6 pagi. Jalan keliling kompleks 10 menit saja. Fine. Gitu ya. Jadi tadi sudah ada assignment-nya kan. Anda tolong assignment-nya dikerjakan ya. Jangan cuma dibaca gitu ya. Dipraktekkan teman-teman. Oke. Jadi gagal merumuskan habit plan yang spesifik itu sumber kenapa banyak orang gagal membangun good habit. Karena rencananya terlalu mengawang-awang, terlalu sumir, terlalu abstrak. Ubah kalimat abstrak itu menjadi yang konkret, yang spesifik, yang rinci, yang durasinya pendek. Start small.
Kemudian yang 93 ini saya bilang menetapkan target action yang awal yang terlalu sulit. Ya. Jadi langsung ujuk-ujuk bikin target yang melambung. Ya. Atau mungkin Anda langsung bernafsu melakukan 5 good habit sekaligus. Habit baca buku, habit baca Al-Quran, habit sholat tahajud, habit makan sehat, itu nanti Anda overwhelmed, kewalahan. Terlalu mulu-mulu. Anda tetapkan aja habit yang simple, satu saja. Misalnya Anda mau mulai belajar mengenai pengembangan diri. Anda tumbuhkan habit baru, nonton video saya ini. Misalnya mulai besok malam, Pak Yudhya, saya bertekad nonton video Pak Yudhya 1 episode saja tiap malam. Jadi tiap jam 8 malam, Pak Yudhya, saya akan berjanji akan nonton videonya Pak Yudhya 1 episode saja tiap malam. 1 episode kan cuma 30 menit. Sudah selesai. Itu kan sangat pendek, teman-teman. 30 menit nonton video yang inspiring. Mudah-mudahan Anda tidak bosan gitu ya. Oke? Nah, Anda lakukan itu. Ya, itu kan simpel 30 menit nonton video seperti ini. Atau mendengarkan YouTube saya ini ya, melalui audio ya. Anda nggak usah nonton gambarnya, bisa. Anda tiap pagi kalau mau berangkat ke kantor, naik mobil, atau naik kereta api, Anda bilang janji, tiap pagi saya akan mendengarkan audiobook-nya Pak Yudhya sepanjang saya berangkat dari rumah ke kantor. Jadi targetnya yang simple aja, Mas, yang small. Oke? Nah, di halaman 94 nih slide terakhir, saya bilang kegagalan kita seringkali terjadi karena tidak mendesain ulang situasi atau konteks sekitar agar memudahkan pelaksanaan new habit kita. Ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau Anda misalnya mau hobi olahraga, ya tolong bergaulah dengan orang-orang yang rajin olahraga. Ya. Jadi supaya Anda terdorong untuk habit olahraga. Ya. Kalau Anda mau rajin ibadah misalnya, temukan tempat tinggal yang dekat dengan rumah ibadah. Atau tadi contoh sederhana, kalau Anda ingin lebih rajin minum air mineral dan makan buah, simple situasinya diubah. Anda hilangkan itu kopi sachet dari pantry kantor Anda ganti dengan air mineral. Dan dekatkan air mineral itu, 1 liter itu di dekat meja kerja Anda. Itu kan modifikasi situasi yang sangat simple, tapi sangat efektif mengubah perilaku Anda. Ya. Atau tadi contoh berikutnya, ketika Anda kerja ya silent HP Anda, jauhkan HP Anda dari jangkauan mata Anda. Itu kan modifikasi situasi juga. Oke teman-teman, ya jadi itulah paparan kita mengenai kursus online The Power of Habit. Ya jadi tadi rekap besarnya, satu tema besarnya ada 3 langkah utama ketika Anda mau bangun good habit. Yang pertama, Anda sekali lagi rumuskan 1 jenis habit baru, good habit baru yang ingin Anda tumbuhkan. Tolong Anda tuliskan, habit olahraga, habit baca buku, habit sholat tahajud, atau habit action dengan konsisten, atau habit nonton video saya, tiap malam 1 episode. Langkah kedua, rumuskan rencana habit Anda dalam bahasa yang konkret dan spesifik. Kapan Anda mau melakukan good habit-nya? Habis maghrib, atau tiap jam 8 malam, atau tiap jam 6 pagi, dan berapa lama? 3 menit, 30 menit, atau baca buku 1 halaman? Ya. Ini yang paling penting nomor 2 itu. Ya. Dan yang ketiga, temukan reward, temukan kesenangan ketika Anda melakukan habit itu. Ketika Anda rajin olahraga, Anda akan merasa fresh. Ketika rajin baca buku, Anda akan merasa tercerahkan. Ketika Anda rajin nonton video saya tiap malam, Anda akan mendapatkan inspirasi yang cetar wahana. Oke. Terima kasih. Itulah video kita mengenai The Power of Habit. Ya sekali lagi, semoga Anda bisa menjalankan good habit Anda dengan tekun. Karena saya yakin insya Allah kalau Anda tekun melakukan good habit, hidup Anda akan top markot, top jos, markot jos. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam sukses, penuh kemuliaan.